Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di kelas bahasa Indonesia. Semoga malam hari ini kita dapat belajar dengan baik dan tidak ada gangguan sedikit apapun. Selamat malam, Mbak Rani. Halo, Mbak Rani. Halo, Mbak Rani bisa dengar suara saya? Selamat malam, Mbak Rosita. Suara saya bisa kedengaran sampai sana dengan jelas? Oke. Kabarnya bagaimana malam hari ini? Baik semua? Mbak Rani dan Mbak Rosita malam hari ini kerja atau ini free? Jadwalnya padat ya? Iya iya. Mbak Rani mana ini suaranya kok tidak ada? Alhamdulillah iya. Mbak Rani, halo. Bisa dengar suara saya? Kita tunggu teman-teman yang lain sebelum kelas kita mulai. Baru 2 yang masuk. Ya, sambil dipersiapkan alat tulis, kemudian modul-modulnya ya. Modulnya silakan dipersiapkan. Sudah punya modul yang cetakan sudah ada ya? Modul yang cetakan udah ada ya? Oh gitu, ya ya ya, nggak apa-apa. Modulnya silakan disiapkan, alat tulis disiapkan. Malam hari ini kita nanti banyak latihan-latihan ya. Latihan-latihan lanjutin untuk pembelajaran kita yang kemarin. Baru 2 orang ini yang masuk kelas. Kita tunggu teman-teman yang lain. Halo. Untuk pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum ini ya, UTS. Jadi setelah pertemuan ini minggu depan kita langsung UTS. Ya, serentak, biasanya serentak ini UTS-nya. Nanti di pelajaran-pelajaran yang lain pun sama UTS. Ya. Sudah siap ya semuanya untuk UTS? Jadi bahan UTS-nya nanti mulai dari bab awal kita. Bab awal sampai dengan ini nanti ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Itu untuk persiapan UTS-nya. Iya, harus siap pokoknya. Harus siap, semoga nanti hasil UTS-nya bagus ya. Iya, memang siap gak siap memang harus siap. Betul betul betul. Oh iya, sambil kita ngobrol-ngobrol ini ya, kan untuk pembelajaran virtual kita ada beberapa mata pelajaran itu yang tidak bisa divirtualkan ya kan. Contohnya ada olahraga. Itu kalau pelajaran olahraga gimana, Mbak? Kalau pelajaran olahraga
Kemudian ada lagi kalau nggak salah itu agama. Agama juga tidak divirtualkan. Itu mandiri ya. Halo. Halo, Mbak Rani dan Mbak Rosita. Halo. Halo, Mbak Rani, Mbak Rosita. Oh gitu ya. Oke, nanti bukunya bisa dibaca-baca lagi. Karena kita nanti juga mengambil dari bahan buku itu. Kemudian juga slide yang sudah pernah saya berikan itu juga dipelajari. Dan nanti setelah pembelajaran ini saya juga akan melampirkan ini slide untuk pertemuan yang malam hari ini kita laksanakan. Nanti saya lampirkan setelah dengan video pembelajarannya. Itu sebagai bahan kita untuk UTS ya. Sebagai bahan untuk UTS. Selamat malam Mbak Yayan. Halo, selamat malam, apa kabar? Mbak Huda juga selamat malam, apa kabar? Selamat malam juga buat Mbak Harmiati. Selamat bergabung di kelas. Ya, udah 5 orang ini ya. Udah 5 orang. Ini karena kita banyak latihan di sini, kita langsung mulai aja ya untuk teman-teman yang lain, biar nanti nyusul. Untuk teman-teman yang lain bisa nyusul, bisa menyesuaikan. Jadi tolong dipersiapkan alat-alat tulis, kemudian buku-bukunya, modulnya, karena kita nanti juga menggunakan itu. Nanti di sini kita banyak latihan ya. Materi malam hari ini cukup banyak ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kelas kita buka seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya. Oke, baik. Mari saya hantarkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang Mas Dharma. Oke, selamat bergabung di kelas. Semoga kabarnya malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit apapun. Baik, kembali lagi di kelas bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari teknik membaca cepat gitu kan. Kemudian kita juga sudah belajar untuk menghitung bagaimana kecepatan teman-teman dalam membaca. Kemarin sudah menghitung. Itu nanti silakan lebih diasah lagi. Mungkin bagi teman-teman yang kecepatannya masih berkurang, masih kurang, itu bisa dilatih lagi agar apa yang dibaca itu bisa lebih cepat dan bisa lebih dipahami kayak gitu ya. Dan ini merupakan lanjutan dari membaca cepat. Pada malam hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan penyajian data atau informasi gitu ya. Nanti di dalam penyajian data dan informasi ini kita banyak disuguhkan dengan
tabel-tabel ataupun diagram-diagram seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ada bentuk penyajian data dan informasi itu bisa dilakukan secara verbal dan secara visual, gitu ya. Kalau secara verbal itu menggunakan kalimat-kalimat, tulisan-tulisan. Nah, itu bentuk penyajian data atau informasi secara verbal. Contohnya seperti kita berbicara seperti ini, verbal. Contohnya kemarin kita belajar tentang paragraf, ada deduktif, ada induktif, ada campuran, itu juga dikatakan sebagai verbal. Kemudian ada pula penyajian yang bentuknya adalah visual. Bisa berupa grafik, bagan ataupun diagram. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang kita pelajari nanti adalah bentuk yang grafik ataupun tabel, bagan ataupun diagram. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan nanti penyajian data yang bentuknya verbal dan penyajian data yang bentuknya visual. Kalau yang verbal itu yang bentuknya kalimat atau paragraf berupa wacana-wacana. Kemudian kalau visual itu berbentuk tabel, grafik, bagan ataupun diagram. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjut kembali. Nah, ini adalah definisinya dulu. Yang pertama yaitu tabel. Tabel yaitu kumpulan data yang disusun dengan klasifikasi menurut baris dan kolom. Jadi kalau ciri dari tabel itu pasti ada yang namanya baris dan kolom. Ya, ada baris dan ada kolom. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya nanti kita bisa lihat di belakang biar lebih jelas. Nah, baris itu tersusun dari atas ke bawah. Baris. Bisa dibayangkan ya. Tersusun mulai dari atas ke bawah. Sedangkan kolom berjejer dari kiri ke kanan. Ya, kalau kolom itu berjejer dari kiri ke kanan. Oke, kita tunggu dulu baru proses. Nah, ini adalah merupakan cara untuk membaca tabel. Jadi nanti teman-teman semua akan saya sajikan sebuah tabel. Makanya kita harus pahami dulu berkaitan dengan tabel ini bagaimana cara membacanya ya. Yang pertama yaitu judul. Itu isinya adalah gambaran ringkasan tentang informasi yang disampaikan. Nanti di dalam tabel itu di atasnya pasti ada yang namanya judul. Ya, ada judul-judul. Kemudian yang kedua yaitu membaca informasi yang ada di atas, di bawah atau di sisinya. Nah, informasi itu berupa kunci penjelasan materi yang disajikan, berupa urutan tahun, presentasi ataupun angka-angka. Ya. Kenapa ini kok bisa dikatakan membaca informasi yang ada di atas, di bawah ataupun di sisinya? Karena kan tadi yang namanya tabel itu berbentuk baris dan kolom. Iya, dia berjajar gitu ya. Dia berjajar. Nah, di dalam baris dan kolom itu bisa berupa tahun, presentasi, angka-angka dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah untuk cara membacanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang tujuan tabel ya. Tujuan tabel. Nah, ini berkaitan dengan judul. Tujuan tabel ini ada hubungannya dengan judul nanti. Tujuan diketahui dengan mengubah judul menjadi pertanyaan. Ya. Contohnya, seberapa banyak, bagaimana terjadinya suatu peristiwa gitu kan. Jawabannya ada di dalam tabel. Ya. Baik, bagi teman-teman yang kurang begitu kedengaran,
ini ya bisa menyimak dulu dan mungkin bisa membaca dari slide yang saya berikan seperti itu. Nah, jadi tujuan itu berkaitan dengan judul, mengubah judul menjadi sebuah pertanyaan, ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ya, membaca isi tabel. Baca tabel secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi yang disajikan. Berarti kita harus tahu isi dari baris dan kolom. Isi dari baris dan kolom itu. Ya. Nanti kita ke contoh-contoh ya. Oke, sebentar. Ini baru proses. Untuk sinyal di sini kebetulan iya kurang begitu bagus ya sinyalnya. Jadi prosesnya ini agak lama ini. Berkaitan dengan tabel. Ini tabel. Ya lama sekali ini ya muternya. Oke, bentar. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini merupakan contoh dari tabel. Ini contoh dari tabel ya. Teman-teman bisa menyimak di sini. Jelas ya untuk slide yang saya buat. Teman-teman yang di sana jelas ya bisa melihat tabelnya. Kita lihat judul. Ya, judul ya. Prestasi Indonesia di Piala Sudirman. Nah, ini prestasi Indonesia di Piala Sudirman. Maka kita harus mengubah judul ini itu menjadi sebuah pertanyaan tadi, ya. Nah, prestasi. Nah, berkaitan dengan mungkin dari teman-teman yang bisa buat pertanyaan berkaitan dengan judul ini. Siapa ini coba? Yang bisa siapa? Silakan coba diketik ya, satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan simpel berkaitan dengan judul ini. Ada yang bisa? Dicoba berkaitan dengan judul. Ya. Prestasi Indonesia di Piala Sudirman. Kan? Ya, untuk bisa mengetahui makna dari isi tabel ini, ubahlah judul ini prestasi Indonesia di Piala Sudirman itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya contohnya misal seperti ini, ya kan? Tahun berapakah Indonesia menjadi finalis di Piala Sudirman? Nah, kayak gitu. Nah, coba. Ya, ini ada yang sudah membuat. Bentar. Nggak bisa kelihatan ya. Bentar. Nah, berapakah Indonesia mendapat medali emas di Piala Sudirman? Nah, bisa aja seperti itu ya. Yang penting berhubungan dengan ini, berhubungan dengan tabel, ya. Kemudian ada lagi yang buat pertanyaan selain Mas Dharma. Bagus sekali tadi pertanyaan dari Mas Dharma. Iya, Mbak Uda ini apa? Sepak bola gini ya. Bukan kayak seperti ini ya, Mbak Uda. Maksudnya. Ya, seperti Mas Dharma tadi ya. Bentuk pertanyaannya seperti itu. Nah, setelah kita mengubah tadi judul menjadi sebuah pertanyaan yang intinya itu merupakan tujuan dari kita menerjemahkan sebuah tabel. Kemudian kita melihat ya, kita melihat kolom, kita melihat barisnya, ya kan?
Kita melihat kolom, kita melihat barisnya. Kita lihat coba, di sini ada tahun, ada posisi, ada lawan. Pada tahun 89 Indonesia ini menjadi juara ya. Indonesia menjadi juara. Dia lawannya adalah Korea Selatan. Iya, betul. Ini ada buat pertanyaan lagi juga. Berapa banyak medali emas yang didapat oleh para pemain sepak bola gitu. Iya. Nah, kita bisa melihat ini semua ya. Tabel ini, tabel prestasi Indonesia di Piala Sudirman. Mulai dari tahun 89 sampai dengan tahun 2003. Nah, iya betul sekali Mas Dharma tadi. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini tabel-tabel untuk tabel untuk prestasi Indonesia di Piala Sudirman. Mungkin nanti juga ada contoh-contoh yang lain seperti itu. Nah, yang penting teman-teman udah tahu, oh ini yang namanya bentuk tabel. Nah, ini adalah merupakan salah satu atau beberapa penjelasan dari tabel tersebut ya. Dari tabel tersebut kita bisa memperoleh berbagai macam informasi. Nah, informasi yang pertama bisa kita lihat, Indonesia meraih posisi sebagai semi finalis sebanyak 3 kali, yaitu tahun 97, 99 dan 2003. Kita lihat coba ya. Nah, finalis sebagai apa tadi? Semi ya. Oke, semifinal. Semifinal berarti kita bisa melihat meraih posisi semifinalnya ini ya. Melawan Cina, kemudian melawan Denmark dan melawan Cina lagi di tahun 2003. Seperti itu. Itu adalah informasi yang pertama. Itu informasi yang pertama. Kemudian kita bisa lihat lagi informasi yang kedua. Pada posisi final Indonesia pernah 4 kali, yaitu tahun 91, 93 berhadapan dengan Korea Selatan, lalu pada tahun 95 dan 2001 melawan Cina. Nah, itu informasi yang kedua, yaitu posisinya masuk pada final. Ya, masuk pada final. Diurutkan mulai dari semifinal, kemudian final. Nah, dari 8 kali pertandingan, posisi sebagai juara hanya 1 kali diraih, yaitu tahun 89 saat berhadapan dengan Korea Selatan. Jadi, informasi yang disampaikan itu runtut. Bisa dipahami, teman-teman? Informasi yang disampaikan itu runtut. Mulai dari tadi semifinal, kemudian final, kemudian mendapatkan juara. Jadi runtut. Seperti itu. Mulai dari semifinal, final, juara. Gimana teman-teman? Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Bisa dipahami ya? Untuk berkaitan dengan materi tabel ini, bisa ya? Ya, teman-teman mohon direspon biar saya tahu gitu ya. Untuk pemahaman dari teman-teman baik. Saya anggap teman-teman paham. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tabel. Yang berikutnya kita belajar grafik. Kita tinggalkan tabelnya, kita masuk pada grafik. Grafik itu adalah merupakan visualisasi dari tabel. Ya, visualisasi dari tabel. Tabel yang berupa angka-angka dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar yang disebut grafik. Ya. Ya, untuk slide nanti saya akan kirim gitu ya. Kemudian cara membaca grafik
sama dengan cara membaca tabel. Jenis grafik ini ada bermacam-macam ya. Ada yang batang, ada yang garis, ada yang lingkaran. Ya. Baik. Saya ulangi lagi. Grafik merupakan bentuk visualisasi dari tabel. Tabel yang berupa angka-angka dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar yang disebut grafik. Cara membacanya sama dengan membaca tabel. Jenis grafik itu ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Nah, grafik batang itu digunakan untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek atau variabel. Ya. Ketika ada perbedaan, ya, ada sebuah data yang menunjukkan itu adalah sebuah perbedaan, maka lebih cocoknya adalah dia menggunakan bentuk batang, grafik berbentuk batang. Seperti itu ya. Oke, Mbak udah. Jika ada perbedaan tingkat nilai ya dari beberapa variabel, cocoknya adalah menggunakan grafik batang. Misal pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 itu kan dia nanti ada perbedaan tingkat itu kan, perbedaan nilai, maka dia cocok menggunakan grafik batang. Misal tahun 2000 penduduknya ternyata 2 juta gitu ya. Kemudian tahun 2001 turun jadi 1500 gitu ya. Turunnya drastis sekali gitu ya, dari 2 juta jadi 2500 gitu kan. Tahun 2003 naik gitu kan menjadi 2.500.000. Nah, kayak gitu. Itu merupakan grafik batang. Oke, sebentar. Masih berputar-putar ini. Halo, teman-teman bisa merespon suara saya? Halo? Halo? Halo, teman-teman, bisa dengar suara saya? Suaranya hilang. Di sini sinyal saya bagus loh. Halo? Bisa ya? Ini Mas Dharma bisa kok. Yang lain susah ya? Kenapa ini? Ya, halo. Bentar, ini slide-nya masih muter-muter. Jadi itu berkaitan dengan grafik ya. Ada berbagai macam grafik. Yang kita bahas ini grafik batang. Ketika kita melihat bahwasanya ada data yang menunjukkan suatu perbedaan tingkat atau nilai dari beberapa aspek atau variabel ya, itu lebih cocoknya dia menggunakan diagram batang. Mohon maaf, grafik batang cocoknya dia. Ya, oke. Ini contohnya teman-teman. Ini adalah merupakan contoh grafik batang tentang penjualan sepatu selama 6 bulan. Ya, tentang penjualan sepatu selama 6 bulan. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini. Naik turun ya.
bisa melihat yang garis seperti ini merupakan penjualan sepatu Keds ya, yang garisnya diagonal. Kemudian yang garisnya vertikal itu merupakan penjualan untuk sepatu kulit. Ini dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi kalau di dalam grafik batang itu nanti dia ada yang namanya sumbu vertikal dan ada yang namanya sumbu horizontal. Ada sumbu vertikal dan ada sumbu horizontal. Ya, nomor 3 ini merupakan penjualan tertinggi ya. Berarti penjualan tertinggi itu pada bulan yang ketiga. Ini kan penjualan selama 6 bulan gitu kan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ya. Itu untuk penjualan sepatu Keds ya. Untuk penjualan sepatu Keds. Kalau untuk penjualan sepatu kulit, penjualan tertingginya pada bulan berapa itu? Pada bulan berapa? Penjualan tertingginya untuk sepatu kulit. Teman-teman bisa baca itu ya. Untuk penjualan sepatu kulit yang paling tinggi bulan berapa? Bulan 2. Ada yang lain? Ada yang lain? Bulan 2 atau bulan 3? Oke ya, bulan 2. Oke. Baik. Bulan 2 ya. Jadi ini ada perbedaan sedikit dari bulan 2 dan bulan 3. Ada perbedaan sedikit saja. Mungkin hanya beberapa poin gitu ya. Hanya beberapa poin saja. Jadi bisa dipahami ya teman-teman bentuk untuk grafik batangnya. Bisa ya? Baik, saya anggap paham sampai di sini. Nah, ini adalah informasi yang didapatkan. Sepatu Keds lebih banyak yang terjual daripada sepatu kulit, ya kan? Sepatu Keds lebih banyak yang terjual daripada sepatu kulit. Nah, kita melihat ke tabel lagi. Lihat. Grafik menunjukkan bahwasanya tingginya batang ini ya, tinggi batang sepatu Keds dengan tinggi batang sepatu kulit ini perbedaannya sangat jauh sekali ya kan, jauh sekali. Sepatu kulit selalu di bawah untuk selalu di bawah sepatu Keds. Selalu di bawah sepatu Keds. Seperti itu. Dia tidak pernah melebihi sepatu Keds. Kemudian kita lihat informasi yang berikutnya. Dari bulan pertama sampai bulan ketiga penjualan sepatu Keds terus meningkat. Bulan pertama sampai bulan ketiga meningkat. Nah, kita lihat coba. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Berarti dia penjualannya semakin meningkat dari bulan ke bulan. Memasuki bulan keempat dia turun drastis, turun sekali ini penjualannya untuk sepatu Keds. Seperti itu. Kemudian di bulan keempat dia mulai merambah naik lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat informasi yang berikutnya. Penjualan sepatu Keds paling tinggi terjadi pada bulan ketiga yaitu sebanyak 500 pasang. Ya. Bulan ketiga ya, betul tadi bulan ketiga sebanyak 500 pasang. Ya, di sini. Yang sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah penjualannya berapa pasang. Kemudian yang sumbu horizontal menunjukkan bulan. Seperti itu.
dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya ini. Itu merupakan masih penjelasan dari grafik batang tadi. Nah, masih sama. Nanti teman-teman bisa mempelajari lagi, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari grafik batang tadi. Nah, yang berikutnya kita bahas yaitu grafik garis. Kalau tadi batang, sekarang garis. Grafik garis dipakai untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu ya. Menunjukkan perkembangan. Paling enak kalau garis ada perkembangan dari kurun waktu atau dari waktu ke waktu, itu lebih enaknya dia menggunakan diagram garis. Nah, ini contohnya. Contoh untuk grafik ya, yang bentuknya adalah garis. Kalau tadi batang bentuknya kotak-kotak gitu kan. Sekarang ini bentuknya garis. Ini garis-garis, bergaris-garis. Ya, bergaris-garis. Ini berkaitan dengan produksi gabah di daerah X pada tahun 1999 ya. Pada tahun 1999. Untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan jumlah dalam ton. Jadi ini 20 ton, 40 ton, 60 ton, 80 ton, 100 ton, 120 ton. Kemudian yang sumbu horizontal ini dia menunjukkan bulan. Mulai dari Februari, Maret, saya ulangi lagi, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan bulan Desember. Oke, selamat malam Mbak Siti. Selamat mengikuti kelas. Nah, kita bisa melihat kalau di dalam grafik bentuk garis ini dibuatlah garis-garis ya, garis-garis ini, garis-garis yang saling berhubungan, garis secara vertikal dan garis secara horizontal sesuai dengan data yang ada di sini, seperti itu ya. Karena nanti kita hanya memberikan sebuah titik-titik gitu kan. Misal Januari produksinya ternyata mencapai 100 ton, maka kita kasih titik ya, titik di sini 100 pertama, 100. Kemudian Februari 60 kita kasih titik sampai dengan Desember 100 ya kan. 100 kita kasih titik. Nah, dari titik-titik itulah kita akan menarik garis-garis. Ya. Mulai dari bulan pertama kita tarik bulan kedua, ketiga, keempat sampai dengan bulan ke-12 terakhir. Maka kita akan bisa tahu itu perkembangannya. Ya, dari kurun waktu ke waktu, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah informasi yang diperoleh dari grafik yang berupa garis tadi ya. Ini berupa garis. Ini adalah informasi-informasinya. Nanti teman-teman bisa membacanya, kemudian bisa menambahkan informasi yang lain. Seperti itu. Kita skip aja untuk yang ini informasinya. Ntar baru proses. Oke, ini masih informasinya, kita skip lagi. Sambil tunggu, kita menunggu. Oke. Yang berikutnya yaitu grafik yang berbentuk lingkaran ya. Grafik yang berbentuk lingkaran.
Grafik lingkaran ini digunakan untuk menggambarkan persentasi dari suatu nilai total. Ya, kalau itu bentuknya adalah persentasi, itu lebih cocok pada grafik gitu ya. Lebih cocoknya pada grafik kalau persentase. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Ini ada olahraga yang diminati pelajar SMK Ibu Pertiwi ini ya. Ada bulu tangkis, ada bola voli, ada bola basket, ada sepak bola. Selain ini masuk lain-lain. Ya, selain ini masuk lain-lain. Maka nanti dari data gitu kan, di total kemudian dibentuklah sebuah persentase gitu. Dibentuklah sebuah persentase. Ketika sudah dipresentasekan, kemudian dibuatlah yang namanya grafik yang berbentuk lingkaran gitu kan, bentuk lingkaran. Kita potong lingkaran itu tergantung dari persentasenya gitu kan. Tergantung dari persentasenya. Shred itu 50% ya, 50%. Ketika terbelah menjadi 2 sama itu 50%. Kemudian kita belah lagi sebelahnya. Itu menjadi 25% dan 25%. Separuhnya gitu kan, separuh dari 50%. Kalau kita belah lagi, yaitu separuh dari 25% kalau kita samakan gitu kan, 12,5% gitu ya, 12,5%. Nah, tergantung presentasinya nanti berkaitan dengan perhitungan dari data berkaitan dengan minat ya, minat olahraga dari siswa, seperti itu. Baik, kita lanjut kembali. Dan ini adalah sebuah informasi yang dapat kita ambil dari grafik tadi. Oke, kita skip saja untuk yang ini. Nanti teman-teman bisa menggali informasi dari grafik tersebut ya. Kita skip aja. Kita masuk yang berikutnya. Ya. Kita skip lagi. Ini masih berkaitan dengan informasi diagram garis ataupun diagram lingkaran atau grafik lingkaran. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bagan ataupun diagram. Oke. Bagan ataupun diagram ini digunakan untuk penyajian langkah ataupun proses kerja atau rincian yang bertingkat-tingkat. Ya, proses ataupun prosedur. Itu biasanya dia menggunakan bagan ataupun diagram. Kemudian penyajian antar bagian dari suatu struktur. Ya, ada struktur-struktur. Itu biasanya dia menggunakan bagan ataupun diagram. Contohnya struktur organisasi. Nah, seperti itu. Ya. Kita masuk lagi. Ini merupakan contoh dari bagan ataupun diagram. Ini proses pembuatan minyak kelapa ini. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini yang dikatakan bagan ataupun diagram yang seperti ini. Berkaitan dengan prosedur ataupun langkah. Mulai dari kelapa, kemudian kelapa itu diparut gitu kan. Kemudian setelah diparut diambil santannya gitu kan. Kemudian santan dipanaskan santannya, kemudian yang ampasnya dibiarkan dipanaskan. Dia dipanaskan menggunakan peralatan gitu ya. Ada peralatannya. Kemudian nanti bisa jadi
minyak kelapa atau di sini bisa dikatakan kekak blondo. Tahu ya, teman-teman tahu blondo ya? Mungkin yang dari Jawa mungkin tahu ya. Galeno itu apa, Mbak Uda? Galeno. Ini malah saya dapat istilah baru ya, galeno. Galeno itu apa ya? Kalau blondo saya tahu, di sini ya sama. Dedak. Kok dedak, Mbak Uda? Oh, galeno itu dedak. Oh gitu, ada ya istilah dedak minyak kelapa. Kalau setahu saya dedak itu ya ini apa itu yang padi itu loh, ampas padi itu loh. Ya ini ya, yang penting teman-teman bisa pahami ini semua. Ada proses pembuatan minyak kelapa ini ya, pembuatan minyak kelapa ini. Oke, itu yang dikatakan bagan. Ya, itu yang dikatakan bagan. Kemudian peta dan dena. Peta itu penyajian visual tentang suatu wilayah dalam bentuk gambar. Teman-teman udah pernah melihat peta ya? Ya, saya yakin pernah lah, teman-teman. Kemudian dena yaitu penyajian suatu tempat atau ruangan dalam bentuk gambar. Dena menunjukkan suatu tempat, ya. Menunjukkan suatu tempat. Misal rumah saya di Jepara gitu kan, itu nanti ada dena lokasi di Jeparanya mana gitu kan. Oke, mungkin ada yang rumahnya Mbak Wen gitu ya, Mbak Wennya mana, dibuatkan dena gitu kan. Nah, sebuah peta ataupun dena bersatuan sentimeter. Nah, ini skalanya bisa 1:100, artinya 1 cm di peta atau dena itu mewakili 100 cm ataupun 1 meter keadaan yang sebenarnya. Bisa dipahami ya untuk skala ini. Bentuknya gambar, Mbak Ermiati, bentuknya gambar ya. Bukan berbentuk jarum. Nah, nanti ada arah utara selatan gitu. Utara selatan biar tahu bedanya. Nanti kalau ada arah jalan ke kanan misal ya, ke kanan itu ke arah utara atau ke arah selatan gitu ya. Iya, gambar arah. Itu berkaitan dengan peta dan dena. Oke. Baik teman-teman. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kemudian hari ini kita latihan ya. Kita latihan. Tadi kita udah berbicara tentang tabel. Hari ini kita latihannya tabel ini. Nih bisa dilihat teman-teman. Bentar ya, proses. Waktunya masih 10 menit. Karena memang kelas untuk paket B ya, paket B waktunya terbatas, 1 jamnya hanya 30 menit ya, sedangkan materi kita banyak sekali gitu ya. Ini baru proses ini, kita tunggu dulu prosesnya. Nah teman-teman, ini ada latihan soal bagi teman-teman. Ini nanti teman-teman silakan dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya. Ini gampang sekali nih. Ini teman-teman sudah saya sajikan sebuah tabel gitu kan. Sebuah tabel, kemudian nanti tinggal diisi gitu ya. Diconteng aja. Jawabannya itu A, B, C ataupun D gitu. Gampang ya? Oke, teman-teman bisa? Bisa ya? Halo? 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 Bisa ya? Oke. Coba dari tabel ini teman-teman coba kerjakan. Teman-teman bisa meng-scroll ke bawah sendiri kan? Untuk teman-teman, bisa di-scroll ke bawah sendiri kan? Silakan coba diisi. Ya.
Oke, baik. Bisa dibaca-baca, kemudian diisi mana jawaban yang paling tepat gitu ya, yang paling betul mana ini. Berkaitan dengan tabel ini. Lah Mbak udah nggak bisa ya? Teman yang lain bisa meng-scroll ya ke bawah ya. Di scroll ke bawah, dibaca, scroll ke bawah. Oke, bisa kok. Ini coba dibaca. Ini ada lumayan ini soalnya ya. Soalnya lumayan yang berkaitan dengan tabel. Kaitan dengan tabel. Oke, saya kasih kesempatan sampai nanti kurang 2 menit ya. Sampai kurang 2 menit. Coba. Kurang 2 menit nanti coba kita bahas. Kurang 2 menit. Ada 15 soal. Cuma 15 soal. Kurang 2 menit nanti coba kita bahas sedikit ya. Mungkin 1 sampai 3 soal nanti kita coba bahas. Karena waktu kita memang mepet. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng coba. Ya, diselesaikan ya sampai nomor 15. Setelah selesai nanti kita coba bahas. Dari jawaban teman-teman coba disimpan. Dari jawaban teman-teman coba disimpan, nanti kita bahas. Nanti yang betul yang mana gitu ya. Diteliti lagi, jangan sampai terkecoh gitu ya. Dicatat aja di buku, dicatat di buku aja, ditulis di buku jawabannya. Jawabannya ditulis di buku. Misal nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C gitu ya, nomor 3 D. Berdasarkan hasil pemahaman tabel yang sudah tersedia. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita bahas 1-2 soal. Nanti soal yang berikutnya disimpan. Ya, disimpan sebagai ini ya, PR aja. Simpan sebagai PR dan sebagai bahan latihan untuk persiapan UTS.
Iya, Mbak Siti, ini mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal berkaitan dengan tabel. Oke, teman-teman sudah selesai membaca semuanya? Sudah selesai? Halo? Ya, kita bahas ya. Nomor 1 jawabannya apa? Oke, selesainya dulu aja. Nomor 1, kereta api jurusan Semarang Surabaya yang harga tiketnya paling murah adalah jawabannya C. Ya, betul sekali. Yang jawabannya selain C berarti salah. Itu ya. Yang jawabannya selain C salah. Nomor 2. Ya, nomor 2. Kereta api Gumarang akan berangkat dari stasiun Tawang pada pukul berapa itu? Gumarang. Pukul berapa? Betul, Gumarang? Iya, betul sekali. Pukul 00.27 C. Jawabannya. Nomor 3. Kereta api Argo Bromo akan tiba di Surabaya pada pukul berapa? Argo Bromo. Dilihat Argo Bromo pada pukul 05.05. Jawabannya D. Yang tidak D berarti salah. Mas Dharma salah ya? Iya, Mas Dharma kayaknya salah tadi. Kemudian lagi. Tadi sampai nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi jadwal di atas. Yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah Yang paling tepat yaitu apa jawabannya? Oke, jawabannya kita simpan ya teman-teman. Karena waktu kita tidak mungkin lagi. Terima kasih untuk partisipasi pada malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi pada UTS ya. Seperti itu. Jadi kita tutup aja pertemuan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat gitu ya. Itu dibuat PR. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.